Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa huwa al-imamul anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini di Masjid Asy-Syuhada, ya. Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan kembali bagi kita semua untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala di waktu menjelang berbuka ini, waktu yang mulia. Kita bersama belajar tentang keistimewaan Al-Qur'an. Di antaranya adalah Al-Qur'an sebagai penawar hati. Allah menyebutnya dengan syifa, yaitu penawar, bukan hanya sekedar dawa atau obat. Karena obat terkadang menyembuhkan, terkadang tidak menyembuhkan. Tapi syifa pasti mengobati dan menyembuhkan. Maka istilah yang digunakan Allah Subhanahu wa taala sudah tepat, ya. Allah memilih kata dengan kata yang paling tepat dalam keutamaan Quran ini. Dan kita belajar bersama di sini, ya, insyaallah dalam 1 jam ke depan terkait bab ini. Kemudian sebelumnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Al-Quran penawar hati, karena dia datang bukan hanya menawar hati, bahkan juga hidayah bagi manusia. Inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Allah menyebutkan dalam surat Al-Isra ayat 9, ya. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada jalan yang lebih lurus, jalan yang lebih terang. Wa yubashshiral mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman. Alladzina ya'maluna shalihat, bagi orang-orang yang beramal saleh. Anna lahum ajran kabira, bahwa bagi mereka petunjuk, bagi mereka pahala yang besar. Bagi mereka pahala yang besar. Adapun yang kaitannya dengan yang sedang kita bahas hari ini adalah biasanya merujuk pada 3 surat. Yang pertama dalam surat Yunus secara khusus, ya, yaitu ayat 57. Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum qad
qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum. Wahai manusia, telah datang kepada kalian peringatan atau nasihat, mau'idah dari Rabb kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan penawar bagi penyakit yang ada di dalam dada, maksudnya di dalam hati. Wa hudau, dan petunjuk, wa rahmah, dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Allah juga menyatakan dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzil minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazididz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an ini menjadi syifa, penawar. Ya, ada yang menyatakan secara umum, kalau ini lebih umum lagi ayat ini. Shifaa'un fil al-qulub wa shifaa'un fil abdan. Penawar bagi penyakit yang ada dalam hati dan juga penawar bagi penyakit yang rohani, fisik. Jasmani, rohani dan jasmani. Ini lebih umum lagi karena tidak ada pengkhususannya, tidak ada penyebutan mana masuknya kategorinya. Lebih umum. Jika tadi di awal dikatakan shifaa'un lima fis sudur, berarti obat yang ada di dalam dada, yaitu hati. Kalau ini penawar secara umum, wa rahmah, dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Terlebih ma'asyiral muslimin, kita di bulan Ramadan, ya, bulan yang agung, yang mulia, bulan yang turunkannya Al-Quran. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk mengetahui lebih dalam, memahami lebih dalam bahwa ternyata Al-Quran ini, ya, di antara sifatnya yang Allah sifatkan adalah syifa, penawar. Ya. Allah mensifati Al-Quran ini sebagai syifa, ya, penawar bagi yang ada di dalam dada, ya. Dan Ramadan menjadi momen yang terbaik, ya, untuk bagi kita menambah, menghatamkan, dan juga sembari mentadaburi bagi sempat, ya. Tapi para ulama mengatakan bagi hari-hari Ramadan lebih utama untuk membacanya, karena seakan-akan kita lebih utama untuk memperbanyak ibadah di dalamnya, lebih banyak untuk memperbanyak ketaatan di dalamnya, memperbanyak amal soleh di dalamnya. Maka qiraatu atau tilawah Al-Quran utama. Dan dalam 5 poin yang disebutkan oleh Al-Imam Syekh Ahmad Farid dalam kitabnya Tazkiyatun Nufus, di antara obat hati atau obat hidupnya hati, beliau menyebutkan di antara adalah zikrullah wa tilawatul Quran. Zikrullah dan tilawatul Quran. Zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tilawatul Quran, ya. Zikrullah wa tilawatul Quran. Mendadak error, ya. Baik. Ala kulli hal. Zikrullah wa tilawatul Quran. Dan para salaf dahulu sering sekali untuk menghatamkan Quran ini. Sampai disebutkan Imam Syafi'i katanya sampai 60 kali hatam. Di siang satu kali hatam, di malam 1 kali hatam. Jadi sehari 2 kali hatam. Sehingga total jika puasanya 30 hari 60 kali hatam. Dan juga para salaf yang lainnya, ya. Bahkan mereka mengawali membaca Quran sudah sejak bulan Sya'ban. Mereka mengistilahkan dengan Syahrul Qura, bulan baca Quran. Ya. Jadi karena bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amalan menuju Rabbul Alamin, maka mereka semangat untuk amal-amal mereka juga yang diangkat dalam kondisi selain berpuasa adalah membaca tilawatul Quran atau tilawah Al-Quran. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubukum masyabi'at min kalami rabbikum." Andaikan hati kalian bersih, maka tidak akan pernah puas dari membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Surat cinta di zaman Jahabala, ya. Kalau sekarang adanya WhatsApp. Sudah tidak bentuk surat cinta lagi. Surat cinta zaman dahulu mungkin tertulis pakai tulisan. Kalau orang zaman dulu dapat surat cinta dari kekasihnya, dia akan lihat kembali, dia tutup, ditaruh bantalnya, dilihat kembali, dan tutup lagi. Ya, kenapa?
karena dari kekasihnya. Nah, andaikan hati kita bersih, sedangkan firman Allah itu adalah firman yang maha kekasih bagi kita, yang dia adalah maha rahman dan maha rahim, yang sangat mengasihi hambanya, yang Nabi pernah mengatakan, Innallah arham bi ibadihi minal umbi waladiha. Allah itu lebih penyayang, lebih mengasihi kepada hambanya, melebihi seorang ibu kepada anaknya. Ya, yang kasih sayangnya sangat luas, bahkan ampunannya juga luas. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabbmu sangat luas ampunannya. Rahmatnya juga begitu luas, yang Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan wa rahmati sabaqat ghadabi dalam hadits qudsi. Dan rahmatku mendahului murkaku. Mau murka enggak jadi karena lebih didahului rahmatnya. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Sebagaimana ada hadis yang menarik ya tentang sedekah. Sampai-sampai sedekah saja bisa memadamkan murka Allah. Padahal bisa saja dosa orang besar mendatangkan murka Allah yang besar, tapi dengan sedekahnya memadamkan murka Allah. Karena Rasul mengatakan apa? Inna shadaqata fis sirr. Sesungguhnya sedekah di sembunyi-sembunyi tanpa ada orang yang tahu, ya, tudfi'u ghadabar Rabb. Memadamkan kemurkaan Rabb Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ayat yang tadi menjadi landasan bagi kita ya, khususnya bab penawar hati ini, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum. Wahai manusia, telah datang mau'idah dari Rabb kalian. Ya. Wasyifaa'un lima fis sudur, dan penawar bagi apa yang ada dalam dada. Ini ada banyak penyakit yang ada dalam dada. Sebagian ulama menyebutnya dengan syak, penyakit syak, ragu-raguan, wal irtiyab, kebimbangan. Ya. Dan tidaklah orang itu ragu dan bimbang apalagi terhadap agamanya, janji-janji Allah, ragu dengan surga dan neraka, kecuali karena syubhat bisa jadi. Maka ada juga yang mengategorikan penyakit hati itu cuma dua dalam hal ini, syubhat dan syahwat. Ya, meskipun kalau kita katakan lebih umum lagi, masing-masing punya porsi, ya, bukan hanya dalam bab syubhat saja. Karena tadi syak, irtiyab, ragu dan bimbang, banyak orang yang kena penyakit ini. Dia bisa terobati dengan apa? Dengan Quran, dengan membacanya, mentadaburinya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan fala syai'a anfa lil qalbi min qiraatil Quran bitadabburi wa tafakkur. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati daripada membaca Quran yang dibarengi dengan tadabbur dan tafakkur. Maka itu sangat bermanfaat bagi hati. Allah menyebutkan tentang surga, uiddat lil muttaqin. Ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Rabbmu dan surga yang seluas langit dan bumi, disiapkan untuk orang hamba-hambanya yang bertakwa. Segala keraguan, kebimbangan tentang hari kiamat, tentang surga dibantah dengan ayat-ayat seperti ini. Ya, Allah telah siapkan surga. Allah telah siapkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa balasan yang besar, yaitu surga. Ya. Yang ragu dengan neraka, demikian Allah sebutkan, uiddat lil kafirin, neraka itu disiapkan untuk orang-orang kafir. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar, kata Allah. Maka takutlah dengan neraka. Waquduhan, yang bahan bakarnya adalah waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya manusia dan batu. Kalau kita lihat ayat yang lain, bahkan batu di antara di sini adalah juga maknanya adalah batu-batu berhala. Manusia di sini pun adalah manusia musyrik. Karena Allah menyatakan dalam ayat yang lain, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah menjadi bahan bakarnya jahannam. Sesungguhnya kalian musyrikin, dan apa yang kalian sembah selain Allah menjadi bahan bakarnya jahannam. Maka ini obat. Ayat-ayat seperti ini obat, menawar bagi hati yang masih mental syirik.
dikit-dikit syirik. Kok percaya banget sama mitos, ya enggak? Padahal harusnya lebih percaya dengan Quran. Mitos kok dipercaya? Kalau mau pergi, lalu tiba-tiba ada seekor burung ya memberinya kotoran, hari sial, jangan jadi pergi. Ini tatayur. Ya, menyandarkan kesialan kepada sesuatu yang dia lihat di hari itu. Ya, atau kesialan dengan dia melihat pada angka 3 atau 4 itu ya. Biasanya tidak ada angka 4 ya, di lift 3A, 3B. Terus langsung 5. Benar ya? Benar Pak? Sama 13 ya? 13. Enggak benar. Mitos itu kejam. Mitos itu keji. Kenapa lebih dipercayai? Padahal Quran menenangkan. Ya, memberikan pencerahan dan kejelasan dari kebimbangan tadi. Tapi kenapa mitos-mitos itu lebih dipercaya? Orang yang mati karena melahirkan, ibu-ibu maksudnya, maka jadi kuntilanak. Mitosnya ngeri ya. Padahal balasan bagi orang yang sudah berjihad dengan melahirkan itu adalah surga. Dianggap syahid, mati syahid. Karena melahirkan. Kok ini malah dianggap kuntilanak? Memang kalau kita nggak baca Quran, kacau hidup ini. Tidak tenang. Serba dalam ketidakpastian. Dibayangi dengan mitos-mitos yang semuanya adalah buruk dan jahat. Buruk dan jahat. Serius. Mitos itu buruk dan jahat. Tidak ada yang baik. Ya. Dan itu adalah mental kesyirikan. Kita ingin katakan mental. Ya, karena meskipun orang kadang sudah muslim, kadang mental itu bangkit. Dari mana kita tahu? Hadis Nabi SAW. Dari Abu Waqid Al-Laythi. Hadis Abu Waqid Al-Laythi. Kharajna ma'a Rasul SAW. Kami keluar bersama Rasulullah SAW. Wa nahnu hudasau ahdi bi kufrin. Dan waktu itu kami baru saja meninggalkan kekafiran. Alias baru masuk Islam. Ini keluarnya bersama Rasulullah. Pemimpin perang mereka adalah Rasulullah. Ila Hunain. Dalam perang Hunain. Ya. Guru mereka adalah Rasulullah. Tapi ternyata mental musyrik itu tetap ada. Tapi di awal mereka mengatakan, nahnu hudasa'u ahdi bi kufrin. Kami itu baru saja meninggalkan kekafiran. Artinya baru masuk Islam. Wajarlah ya. Mungkin mereka ingin mengatakan wajarlah kalau mental musyriknya bangkit lagi gitu. Ya. Maka kemudian mereka mengatakan famaronna bisidratin. Maka kami pun melewati satu pohon sidr. Mereka orang-orang musyrik punya pohon bidara yang biasa menggantungkan senjata mereka di pohon bidara tersebut. Mereka kenal dengan Zatu Anwat. Mereka sebut dengan namanya Zatu Anwat. Maka ketika kami lewat di pohon bidara yang lainnya, kami pun mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana Zata Anwat kama lahum Zatu Anwat. Wahai Rasulullah, tolong bikinkan untuk kami juga sama seperti mereka, Zatu Anwat. Sebagaimana mereka juga punya Zatu Anwat. Nah ini mental musyriknya bangkit lagi Pak. Sudah mendarah daging, sulit. Jadi kalau jangan dikatakan bahwa orang muslim itu nggak akan mungkin terjatuh pada penyakit hati yang satu ini. Mental syirik ini nggak mungkin, itu salah. Karena sesungguhnya ini mental ya. Kadang kembali lagi bangkit. Harus diobati dengan ilmu, harus diobati dengan banyak-banyak mengkaji Quran, harus banyak-banyak mentadaburi ayat Al-Quran, insya Allah hilang syak, ragu dan penyakit syirik tadi. Karena kalau dibiarkan, ya terus akan membesar. Segala sesuatu pasti selalu dikaitkan dengan kesyirikan. Segala sesuatu selalu dijadikan objek kesyirikan. Ini mental syirik soalnya. Maka Rasul mengingkari Allahu Akbar karena kaget ya. Maka walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya.
Kultum kama qalat Bani Israel. Apa yang kalian katakan sebagaimana apa yang dikatakan Bani Israel li Musa, kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qal innakum qaumun tajhalun. Jadikan bagi kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Qal innakum qaumun tajhalun. Kata Musa, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh. Ayat ini menceritakan tentang Bani Israel setelah diselamatkan oleh Allah dari ancaman Fir'aun. Setelah Fir'aun ditenggelamkan sama Allah di laut, padahal ini satu mukjizat yang tidak pernah terjadi di semesta alam sebelumnya dan setelahnya. Artinya Bani Israel ini dapat mukjizat yang besar sekali. Terbelahnya lautan, dengan lautan itu mengering di tengahnya, ini tetap air, ini tetap air, itu kan mukjizat yang dahsyat. Kalau dipikir secara logis, pakai hati yang jernih, harusnya ini benar-benar bahwa tidak mungkin yang berkata atau yang melakukan seperti ini, pekerjaan seperti itu, kecuali seorang nabi. Ya, dan kita harus menyembah Tuhannya nabi ini, harusnya kan begitu. Tidak boleh kufur nikmat, menyalahinya. Tidak bagi Bani Israel. Baru mentas dari, selamat dari kejaran Fir'aun. Allah tenggelamkan Fir'aun di lautan. Ya, justru malah mereka ngomong begini yang tidak pantas sama sekali. Mental syiriknya bangkit lagi. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ini juga penyakit hati, ya. Syirik. Ya. Yang tidak mungkin muncul kecuali karena kejahilan. Makanya tadi kata innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Maka dia Al-Quran ya menjadi penawar, termasuk di dalamnya tentang penawar dari kejahilan. Ini qadarullah ya. Saya sudah ngumpulin tulisan tafsir dari ayat-ayat tadi, tapi malah nggak bisa dibuka nih wordnya. Kita buka dari website mungkin. Jadi ayat-ayat ini kalau kita lihat ayat yang tadi kita baca, tafsirannya beraneka ragam yang menunjukkan bahwa inilah semua penyakit hati yang disebutkan oleh para ulama dan ini yang diobati oleh Quran ini, ya. Yang diobati oleh Al-Quran ini. Jadi dia syifa lima fis sudur. Ini benar-benar banyak sekali yang diobatinya, ya. Di antara ini contoh tafsir As-Sa'di. Ketika menafsiri ayat ini, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Wa shifaa'un lima fis sudur. Ya shifaa'un lima fis sudur huwa hadzal Qur'an. Yang dimaksud adalah Al-Qur'an, kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Wasifa'un lima fi sudur min amradi syahawat as-sadah anil inqiyad li syar'i wa amradi syubhat al-qadihah fil ilmi al-yakini. Yang dimaksud adalah Quran ini menjadi penawar bagi penyakit yang ada di dalam dada, baik penyakit syubhat yang pertama, syahwat dulu ya, syahwat yang menghalangi orang untuk tunduk kepada syariat, ini syahwat. Ya. Baik syahwat dalam arti hawa nafsu atau syahwat dalam arti syahwat yang menjurus pada zina, ya. Jadi syahwat di sini semuanya. Cinta kepada dunia hakikatnya juga syahwat. Berglamor hidup syahwat, ya. Syahwat yang menghalangi manusia untuk tunduk terhadap syariat. Dan juga penyakit subhat yang membuat cacat dalam ilmu yakini, ya. Keyakinan seorang bisa rusak gara-gara subhat. Maka para ulama mengatakan apa? Al-qulub asyubahu khattafah. Subhat itu menyambar-nyambar. Wal qulub dhaifah, sedangkan hati itu lemah. Sudah ini menambar-nyambar, terkapar dia. Maka jangan sering-sering debat, jadi subhat.
Jangan sering-sering ngobrol dengan orang yang memang banyak syubhatnya di hatinya, dicokol pikirannya. Jauhi orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena tidak menjernihkan sama sekali. Tidak membersihkan hati kita. Merusak cara berpikir kita. Kalau bahasa ulama kita, banyak kitab yang belum kita baca. Kitab akidah maksudnya. Banyak kajian-kajian yang belum kita ikuti. Ngapain sibuk dengan mempelajari syubhat? Karena hati itu lemah, bisa terkapar orang. Yang tadinya lurus di atas manhaj salaf, di atas sirat al-mustaqim, di atas tauhid yang benar, terkapar jadi ateis. Bisa jadi. Boleh pakaiannya mungkin kerudung, tapi ateis. Bahkan ada komunitasnya, berkerudung tapi ateis. Mengerikan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mungkin awalnya mencari sensasi. Mencari ingin beda dari yang lainnya. Beda sendiri. Tetapi, falamma zaghu, kata Allah, azaghallahu qulubahum. Ketika mereka telah melenceng, Allah lencengkan hati-hati mereka. Jangan main-main ya. Karena jalan itu yang memilih orangnya dulu. Setelah dia memilih, Allah akan tetapkan. Kalau dia memilihnya kebatilan, Allah tetapkan di atas kebatilan itu. Falamma zaghu, ketika mereka melenceng, azaghallahu qulubahum. Allah lencengkan hati-hati mereka. Nah, maka di sini Al-Quran yang terdapat di dalamnya hujjah, dalil-dalil yang kokoh, tentu menjadi penawar bagi hati yang terpapar syubhat. Dan syubhat banyak modelnya ya, bukan hanya bab dalam yang non agama saja atau yang melahirkan ateis saja. Sebenarnya syubhat itu dari kelompok-kelompok Islam yang menyimpang itu menjadi syubhat juga. Contoh pemahaman Khawarij, pemahaman Mu'tazilah, pemahaman Asy'ariyah, Maturidiyah, itu menjadi syubhat. Yang tadinya kita kokoh di atas keyakinan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, terpapar, terbelah. Karena bermain-main dengan syubhat. Padahal ayat-ayat Allah jelas. Allah beristiwa di atas arsy. Makna istiwa adalah ala wartafa, tinggi dan berada di atas. Karena mustahil makna istiwa itu istaula, menguasai. Karena dalam bahasa Arab istaula itu adalah setelah bertarung baru istaula. Dan ini sifat yang sangat kejam. Disifatkan ke Allah. Maksud Allah menguasai suatu wilayah setelah tarung dulu sama Tuhan yang lain. Ta'ala Allah ma yasifun. Gak makul. Allah itu maha dari segala maha. Siapapun tidak akan bisa mampu mengalahkannya. Tidak ada yang mampu melemahkannya. Mana mungkin berkuasa setelah kemudian bertarung. Maka makna istaula tertolak akal, sehat. Maka sesungguhnya ya, yang mereka memahami istaula dari kata istawa keliru. Karena istawa dalam bahasa Arab ala wartafa, tinggi dan berada di atas. Dan yang diwajibkan bagi kita iman, bukan berpikir bagaimana dan kayak apanya. Itu syubhat. Hati-hati. Makanya Imam Malik langsung mengkanter muridnya. Gak boleh jauh-jauh. Gak boleh lari lebih dari itu. Ya, begitu ada murid yang nyeleneh, diusir langsung. Beliau jawab dengan jawaban tegas, al-istiwa ma'lum. Yang namanya istiwa jelas maknanya dalam bahasa Arab. Wal kaif majhul. Bagaimananya itu suatu yang majhul, asing, aneh. Sahabat tidak pernah nanya seperti ini. Tabi'in tidak pernah nanya seperti ini. Tabi'in tidak pernah nanya seperti ini. Imam madhab tidak pernah nanya seperti ini. Ya. Wal imanu bihi wajib. Yang wajib bagi kita mengimaninya, wis beres. Pokoknya istiwa itu ala wartafa, tinggi berada di atas. Ala itu maksudnya uluwul qadar. Allah itu tinggi kemaha kekuasaannya. Uluwul qahar. Ya. Qadar itu kemuliaan, afan. Uluwul qadar, tinggi kemuliaannya. Uluwul qahar, tinggi kemaha kuasaannya. Uluwul zat, dan tinggi zatnya. Bahkan sebagian ulama menambahkan uluwul sifat,
sifatnya tinggi. Walahul masaul a'la. Dan bagi Allah sifat-sifat yang tinggi yang tidak menyamainya satu pun dari makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ini syubhat. Kalau tidak dibantah, terpapar. Tidak membawakan ucapan Imam Malik, bingung. Padahal ternyata sudah ada dari kalangan salaf sekelas imam madhab menjawab dengan jelas. Ketika ada orang nyeleneh seperti ini, jawabannya cuma istiwa ma'lum wal kaif majhul wal imanu bihi wajib wasu'alu anhu bid'atun. Menanyakannya itu bid'ah, perkara baru. Salaf tidak pernah bertanya seperti ini. Sahabat tidak pernah nanya seperti ini. Nyeleneh ini. Ini namanya nyeleneh. Ukhruj. Orang ini dikeluarkan dari majelisnya Imam Malik. Ya. Jadi semua sifat Allah SWT yang Allah sifatkan di dalam Al-Quran, yang Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'antum a'lamu amillah, apakah yang lebih tahu tentang Allah itu kalian atau Allah? A'antum a'lamu amillah, yang lebih tahu tentang Allah itu kalian atau Allah? Allah. Maka kembalikan kepada Quran. Bagaimana Allah mensifati dirinya. Laisa kamitslihi syai', jelas kan? Ketika mereka Asy'ariyah menetapkan Allah punya sifat mutakallim, berbicara. Karena Tuhan harus berbicara dong, masa nggak bisa bicara? Allah itu punya iradah. Ya begitulah harusnya. Anda dalam menetapkan sifat Allah punya tangan, Allah punya mata, itu kenapa harus dibingung-bingungkan? Iya Kak? Kenapa ada kebimbangan dalam hati Anda? Harusnya tidak perlu bimbang. Kenapa? Karena sesungguhnya sebagaimana Anda menetapkan Allah itu maha berbicara, bisa berbicara, Allah punya iradah, mutakal haliman qadiron, hayyan, hidup, maha hidup. Karena bagi mereka kenapa ditetapkan ini masuk akal bagi mereka? Harusnya ini juga masuk akal dong. Kenapa masuk akal? Karena sesungguhnya kita belum pernah melihat Allah. Dan Allah tidak bisa dilihat di dunia. Maka bukan berarti sifat-sifatnya kita nggak adakan, kita tiadakan. Karena kita nggak melihat. Sesuatu yang kita tidak lihat, maksud kita berani bayangkan. Bagaimana cara bayanginnya? Kan nggak bisa. Justru karena nggak bisa dibayangkan, ketika Allah menyebutkan bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangannya terbentang luas, imani ae. Kalau bahasa Jawanya gitu, imani aja. Nggak usah dipikirkan, nggak usah dibayangkan, karena nggak pernah lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tangannya? Ya nggak mungkin dibayangkan, wong belum pernah lihat. Antum pernah lihat film Kung Fu Husli? Apa bacanya Pak? Husl apa Husli? Pokoknya itu ya Pak. Itu kan di akhir ada tapak Buddha dia ya. Mohon maaf saya tidak menyindir agama lain. Maksud saya di sini, kenapa bisa membayangkan tapak Buddha? Karena di situ dibayangkan, di situ digambarkan sosok tangan itu. Bisa dilihat. Nah Allah ini tidak bisa dilihat di dunia. Nggak bisa dibayangkan. Masa mau dibayangkan? Lalu karena nggak bisa dibayangkan terus diatakan tidak ada. Ya nggak gitu juga. Nggak semua yang nggak bisa dibayangkan berarti nggak ada. Allah itu nggak bisa kelihatan, nggak bisa dibayangkan juga. Bukan berarti nggak ada. Demikian tangannya, demikian pula sifat tertawanya, demikian pula sifat tersenyumnya. Gembiranya, sifat gembiranya. Kan disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Rasul mengatakan, in lillahi asyaddu farhan bitaubati abdi hina yatubu ilaih. Allah itu sangat gembira kepada orang yang bertaubat kepadanya. Melebihi seorang yang gembira yang tadinya di atas tunggangannya, lalu tunggangannya hilang. Padahal di situ makanan dan minumannya. Di saat dia putus asa, di sebuah pohon, tiba-tiba tunggangannya kembali. Ontaknya kembali. Saking gembiranya, dia mengatakan, anta abdi wa ana rabbuk. Engkau hambaku, aku Tuhanmu. Allah lebih gembira daripada orang ini. Sampai kesalahan ngomong saja dimaafkan sama Allah. Allah memaafkan orang yang salah ngomong seperti ini. Anta abdi. Ngomong, kalau orang berilmu dalam kondisi sadar, tidak dalam kondisi gembira, ngomong anta abdi, kafir. Masa Allah hamba aku? Kan gak boleh. Sedangkan aku Tuhanmu, kan gak boleh. Ya, dibalik itu kan gak boleh. Tapi ini Allah, di sini khitabnya atau
redaksi hadisnya ingin menceritakan Allah lebih gembira daripada keadaan gembiranya orang ini. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan Allah tertawa kepada dua orang hambanya yang saling membunuh. Satunya masuk surga, lalu kemudian satunya lagi juga menyusul masuk surga. Jadi tadinya muslim dan kafir, bunuh-membunuh, yang mati muslim, maka dia masuk surga karena dibunuh orang kafir, syahid. Ternyata yang kafir ini pun masuk Islam, maka terbunuh, dia pun masuk surga. Nah, dan ini obat penawar juga bukan berkaitan hanya dengan penyakit syubhat. Bahkan dalam tafsir yang lainnya ya, dalam tafsir Tabari, wasyifa'un lima fis sudur, yakni dawa'un lima fis sudur minal jahli, kata beliau, yaitu dari penyakit kebodohan. Penyakit apa? Kebodohan. Yusfi bihillah jahlal juhal. Allah menyembuhkan dengan Quran ini penyakit kebodohannya orang-orang bodoh. Fayubri'u bihi da'ahum. Maka dengan Quran sembuhlah penyakit mereka. Nah, ini beberapa tafsir ya. Ini ingin saya katakan saja bahwa makna lima fis sudur ini, penyakit yang di dalam dada ini, ada disebutkan para ulama, kadang ragu, kadang bodoh, kadang kufur, nifak, musyrik, syirik, kufur, nifak, syirik, tiga ini sering-sering banget. Kadang juga secara umum langsung dikelompokkan jadi dua, syahwat dan subhat. Dan hati seorang itu terpapar dengan dua ini memang. Penyakit syahwat dan penyakit subhat. Ya. Penyakit syahwat dan penyakit subhat. Maka dengan belajar, dengan mengkaji Quran, dengan mempelajari Quran, mentadabburi Quran, menjadi sembuh ya. Hilang dari segala bentuk penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Dari mulai kebodohannya, keraguan dan kebimbangannya, kekufuran, kemunafikan, bahkan termasuk penyakit syahwat. Ya, penyakit apa? Syahwat. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, makanya menganjurkan dan memerintahkan kepada kaum wanita ketika berbicara untuk tidak melirihkan suara mereka. Karena khawatir bagi orang laki-laki yang di depannya, lawan bicaranya, yang ada penyakit di hatinya, penyakit syahwat maksudnya ya. Allah menyebutkan, fala tahdha'na bil qawli fayatma'a fi qalbihi maradun ya. Maka hendaklah kalian wahai para perempuan jangan merendahkan suara kalian. Maka khawatir orang yang di hatinya ada penyakit ya, berhasrat ya, atau ingin memilikinya, ingin bersyahwat dengannya. Nauzubillah. Sebutkan dalam surat Ahzab ayat 32. Maka di sini juga mengobati penyakit syahwat. Syahwat dalam arti syahwat asli ya, bukan syahwat hanya keinginan, tapi syahwat yang menguju wajah zina. Bagaimana juga dalam tafsir ayat yang lainnya berkaitan dengan fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan lagi penyakitnya. Jadi disebutkan para ulama bahwa orang yang melihat wanita lalu kemudian di pandangan pertama dia ikuti dengan pandangan berikutnya sampai bahkan wanitanya bergeser, berarti di hatinya ada penyakit, jadi penyakit syahwat. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di hatinya ada penyakit, yakni penyakit syahwat. Maka Allah tambahkan lagi penyakit syahwatnya ketika dia perturutkan syahwatnya. Ini syahwat dalam arti yang menuju pada zina ya. Syahwat juga bisa bermakna dalam arti secara umum, keinginan-keinginan, ambisi-ambisi duniawi, hududun nafs istilahnya kalau bahasa tazkiyatun nufusnya. Ambisi-ambisi duniawi yang kadang menjadikan orang akhirnya meninggalkan ibadah, meninggalkan syariat. Ya, penyakit ini juga diobati dengan Quran. Ya. Karena banyak sekali orang-orang yang
seperti menjadi budak hartanya, budak dunia istilahnya. Nabi SAW menyebutkan ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham. Ta'isa abdul khamisah, celakalah hamba pakaian. Lihat, Nabi menyebut secara detail satu persatu nih. Termasuk orang yang sibuk penampilan saja, pakaian saja. Ta'isa abdul khamilah, celakalah hamba selimut. Ya. Urusan kamarnya pokoknya dikeren-kerenin, termasuk selimutnya. Ta'isa wantakas, celakalah dan terbaliklah dia. Fa'idha syika falan takos. Nabi mendoakan buruk. Kalau dia terkena duri, semoga tidak tercabut. Fa'idha syika falan takos. Kata para ulama maksudnya adalah apabila dia terkena musibah, gak ada orang yang peduli, semoga. Karena terlalu sedikit-sedikit ukurannya duniawi. Barometernya duniawi. Kalau gak ada dunianya, gak ridho. Jadi yang menjadi ridho bagi dia itu dunia. In yu'to radhiya. Kalau diberi ridho. Wa in lam yu'to sakhito. Kalau gak diberi maka murka. Barometer dalam berkawan duniawi. Gak ada kepentingan duniawi, pergi. Ini hilang. Langka. Sekarang sudah mulai langka di kalangan kita ini adalah saling mengunjungi sesama muslim. Ikhwah. Ya. Yang punya hubungan karena ikatan ilmu, ikatan iman, ikatan Islam. Bukan karena saudara saja. Ya, karena ini pahalanya besar. Ya. Luar biasa, ya. Diampuni oleh malaikat selagi masih bertemu, selagi masih berkumpul. Masya Allah. Ini sudah mulai hilang. Padahal di antara ucapan salaf, kenikmatan yang beliau anggap dunia ini ingin tetap hidup di dalamnya, kata beliau, adalah karena sholat malam dan liqa'ul ikhwan, kata beliau. Ada seorang salaf mengatakan, dunia ini kenikmatannya sudah semu semua. Bagi dia sudah tidak ada yang dianggap. Kalau bukan karena kenikmatan sholat malam, mungkin dia tidak ingin hidup di dunia. Dan yang lainnya adalah, kata beliau, liqa'ul ikhwan, bertemu dengan saudara-saudaranya. Ikhwan ya, bukan rahim. Beda lagi, rahim beda lagi, ada keutamaan sendiri. Sekarang ya, seakan-akan kita punya hubungan sama ikhwah itu cuma ngaji aja, ketemu di kajian. Udah ngaji belas. Betul Pak? Ini harus diobati, ini penyakit juga. Dan Al-Quran menjadi penyembuh ya. Karena innamal mu'minuna ikhwatun, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Innama itu adatul hasr. Adatul hasr dalam bahasa Arab itu sebagai pembatasan. Jadi yang bisa bersaudara dengan persaudaraan yang kokoh, kuat sampai akhir hayat, ya cuma orang beriman. Dengan persaudaraan yang tulus, persaudaraan yang mungkin bahkan sampai menyelamatkan antara surga dan neraka, saling memberi syafaat, itu adalah mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun. Makanya Allah juga mengatakan dalam ayat yang lainnya, al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang saling mencintai, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya akan menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi kalau ada ghil harus dihobati. Berarti karena persatuan sesama muslim atau ikhwah itu adalah satu yang harus didahulukan, maka termasuk harus dihilangkan di sini penyakit-penyakit hati berupa hasad, iri, dengki, ghil. Ghil itu dendam kesumat. Benci sama orang atau marahan sama orang tapi gak sembuh-sembuh. Itu dendam kesumat. Dalam bahasa Arab namanya ghil. Biasanya kalau menerjemahkannya dengki, semuanya dengki, diartikan dengki semua. Tapi belakangan dicari bahasa yang lebih tepat, ghil itu apa? Ada yang menyebutkan lebih tepat diartikan dendam kesumat. Maka di surga tidak akan didapati penyakit ghil ini. Tidak ada. Ya. Wala apa? Rabbana la
Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Hilang dendam kusumat, sembuh semua sudah. Di surga tidak ada dendam kusumat. Yang mungkin bahkan di dunianya bermusuh, yang tidak akan pernah memaafkan, di surga tidak ada. Kedengkian, sebagian mengartikan apa tadi? Kedengkian. Tapi dengki itu ada hikad atau hasad. Ini juga harus disembuhkan. Melihat nikmat saudaranya harusnya senang, gembira, bukan hasud atau hasad. Dan Nabi SAW tetap memberikan rambu-rambu ke kita. Kalau kita ingin melakukan sebuah usaha, amalan, proses yang itu masih ada dalam perjalanan, belum sukses, maka untuk disembunyikan. Alasan Nabi, li'anna likulli dinikmatin hasud. Karena setiap nikmat itu ada aja orang yang hasad. Nabi mengatakan ista'inu ala injazi ala injahi hawaijikum bil kitman atau kama qala Nabi SAW. Sukseskan, ya. Sukseskan kata Nabi SAW untuk menyukseskan usaha kalian ini yang kalian ingin upayakan dengan cara menyembunyikannya. Li'anna likulli dinikmatin hasud. Karena setiap orang yang membawa nikmat, di sana ada saja orang yang hasad. Ini juga cara kita agar tidak timbul penyakit hasad. Ya. Kalau memang masih proyek belum sampai jadi, maka mending ditutup-tutupi dulu. Agar jauh dari namanya orang-orang yang ingin menggagalkan. Nah, ada yang jomblo nggak ya? Saya udah nikah semua ya. Alhamdulillah. Ambil contoh yang mau nikah. Nggak ada ya? Nggak apa-apa dah. Atau nikah kedua mungkin. Oh, belum ada yang berani. Baru ustadznya ya, alhamdulillah. Jadi kalau mau menikah, itu saja masih dalam deg-deg piar istilahnya. Meskipun sudah tentukan tanggalnya, iya karena khawatir tiba-tiba berubah pikiran, berubah ini. Khawatir ada orang yang hasad menggagalkan, tiba-tiba mengabarkan kepada calon mertua, oh jangan sama orang fulan gini-gini. Sebaiknya ditutup-tutup sampai benar-benar hari haknya atau sudah diakad. Ya. Tapi kalau di kita nggak mungkin ya, mesti sudah rame dulu. Padahal ini yang dianjurkan Nabi. Adapun firman Allah SWT, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu maka kabarkanlah, ceritakanlah. Itu ketika sudah sukses, sudah berhasil. Alhamdulillah nikah. Alhamdulillah bisa poligami. Alhamdulillah. Cerita itu. Dengan bangga maksudnya menyanjung Allah, bukan menyanjung dirinya. Allah dipuji, Allah diagungkan, Allah dimuliakan, Allah diistimewakan. Nah ini ya. Jadi dengan cara seperti itu. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, baik penyakit syahwat ataupun subhat, ya, maka tidak ada obat lain kecuali kembali pada Quran, ya. Karena Quran syifaun lima fis sudur. Rahmat bagi orang-orang beriman. Karena Al-Quran bukan hanya pula penawar dan rahmat, juga petunjuk, huda. Yang di atas kesesatan ingin jalan lurus, maka kembali kepada Al-Quran. Maka kegembiraan, kebahagiaan, jalan yang nikmat itu adalah akan kembali bagi orang-orang yang beriman saja, yang beramal soleh, baik di dunianya atau di akhirat. Allah mengatakan, man amila sholiha min dzakarin aw unsa fahuwa mu'min wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki atau perempuan, sedang dia beriman, iman terhadap Quran, iman terhadap Allah Subhanahu wa taala, iman juga terhadap kandungan Al-Quran,
mengamalkannya. Bukan hanya membacanya, tapi juga mengamalkan isinya. Ya, maka bagi mereka hayatan thayyibah di dunia. Walanajjanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami balasi apa yang telah mereka kerjakan di dunia lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Bi ahsan ma kanu ya'malun. Allah tidak membalasi apple to apple, setara, sebanding. Tidak. Allah membalas lebih dari itu. Karena Allah Maha Derma, terserah Allah. Ya. Dan di antara pahala yang makanya sangat besar pahalanya puasa ini. Karena Allah menyebutkan dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amalan ibnu Adam untuknya, kembali untuknya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat, ila sab'imi'ah di'fin, sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa untukku, wa ana ajzibih, aku yang membalasnya. Orang beramal soleh dengan puasanya, ya, dia beruntung. Allah membalasi lebih dari apa yang dia kerjakan. Hanya menahan lapar, haus, tapi balasannya luar biasa. Ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman, panggilan iman ya Pak ya, bukan sekedar ikut-ikutan manusia, bukan karena orang-orang umumnya puasa ikut puasa, tidak, tapi panggilan iman dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Man qama, demikian juga man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada 3 hadis yang serupa ini. Yang kedua adalah barang siapa yang mendirikan salat malam karena iman dan ihtisab di bulan Ramadan, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan ibadah di malam Lailatul Qadar. Saya lebih senang dengan mengartikan seperti ini, karena kata para ulama, qama lailatul qadri tidak cukup diartikan salat malam saja, tapi termasuk sedekah, termasuk baca Quran, termasuk menyambung silaturahim. Pokoknya amal yang dikerjakan di malam Lailatul Qadar, amal kebaikan yang itu amal itu tidak bertentangan dengan sunnah, maka menjadi amal di sini. Dihitung qama lailatul qadri imanan wahtisaban. Jika mengerjakannya karena iman dan ihtisab, diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, maka kerugian adalah orang-orang yang berpaling dari Quran. Kerugian dan kerugian, kebinasaan, kecelakaan adalah orang-orang yang menjauh dari Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan orang barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ini dari Quran. Karena peringatan Allah ada dalam Al-Quran. Fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit. Lawan dari hayatan thayyibah tadi, yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka kehidupan yang baik. Tapi yang berpaling dari Quran, ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Rezekinya seret, ya, hidupnya susah. Kalaupun ada kekayaan, tapi kekayaan tidak membahagiakan. Karena mereka pikir kebahagiaan pada kekayaan. Kebahagiaan itu ada pada harta, tumpukan harta. Mungkin mereka pikir kebahagiaan itu ada pada banyaknya anak, banyaknya istri. Kebahagiaan itu ada pada rumah yang banyak, tidak. Kebahagiaan itu pada hati. Kata Nabi SAW, laisal ghina an kasratil arad, walakin ghina nafs. Bukan kebahagiaan itu pada banyaknya harta benda. Akan tapi ghina atau kebahagiaan itu adalah ghina nafs, yaitu kebahagiaan jiwa. Maka hanya orang-orang yang selalu mentadabburi Quran, mempelajari Quran, ya, keberuntungan bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang beruntung. Dan ini adalah amal yang istimewa karena perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Kita jual beli kadang untung, kadang rugi. Tapi ada di sana perniagaan
bisnis yang nggak pernah merugi, yaitu tilawatul Quran. Allah mengatakan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Sesungguhnya orang-orang yang baca kitabullah, mendirikan salat, menginfakkan sebagian apa yang telah kami rizkikan pada mereka, baik dalam kondisi sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Yarjuna, mereka adalah orang-orang yang mengharap perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Tijaratan lan tabur, ya. Maka ketenangan adalah bagi orang-orang yang berzikir dengan membaca Quran. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati itu tenang. Dan sebaik-baik zikir tilawatul Quran, ya ikhwan, ya. Sebaik-baik zikir tilawatul Quran, karena kita membaca firman-Nya, membaca kalamnya, ya. Sebaik-baik kalamullah, wa khairul kalamullah. Tidak ada sebaik-baik perkataan kecuali firman Allah Subhanahu wa taala. Maka memperbanyak membacanya adalah keutamaan. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganjari dengan banyak pahala. Yaitu satu hurufnya berapa? 10 kebaikan. Ya, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, fal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa membaca kitabullah, maka baginya setiap satu huruf adalah satu kebaikan. Dan setiap satu kebaikan itu 10 kali kebaikan. Lam akun alif lam mim harfun, kata Nabi. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti orang baca alif lam mim itu sudah 30 kebaikan. Masya Allah, ya. Maka dia afdhulu zikir, seutama-utama zikir, ya, yaitu tilawatul Quran, membaca kitabullah. Yang dengannya segala bentuk penyakit hati dari kebodohan, ragu, kebimbangan, syahwat, subuhat, ya, kufur, nifak terobati insyaallah, ya. 6. Mungkin ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang ditanyakan? Kita ada permasalahan mengadu kepada Allah dengan melalui perantara Al-Quran. Kita ada suatu masalah, kemudian kita mohon petunjuk kepada Allah. Kita membuka Al-Quran dan menuju salah satu ayat, dan kita yakini bahwa itu adalah petunjuk dari Allah. Apakah ini dibuat perbolehan? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang seperti ini tidak selamanya adalah petunjuk, ya. Terkadang hanya sekedar sugesti atau juga perasaan kita saja, ya. Tapi kita jika memang berusaha mencari hidayah, Allah akan tunjuki. Mungkin caranya apa, ya, bagaimana, termasuk itu di dalamnya, mungkin bisa jadi, ya. Karena walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kepada kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Ini adalah jalan-jalan kebaikan, amal-amal soleh, amal-amal ketaatan, ya, bukan kebenaran, ya. Kalau kebenaran bukan ayat ini. Kalau kebenaran cuma satu. Banyak jalan menuju Roma, maksudnya banyak jalan menuju surga, maksudnya dengan amal soleh.
bukan mengukur kebenaran. Kalau kebenaran cuma satu ya. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Nah, ini jalan kebenaran cuma satu. 6 gitu ya Pak ya? 6. Belum boleh minum soalnya ya. Jadi belum bisa disembuhkan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua apa, Pak? Yang kedua? Nah, yang pertama tentang apakah hukum tadabbur Quran? Tadabbur Quran wajib bagi yang mampu ya. Dan kita yang tidak mampu diperintahkan juga untuk berusaha untuk tadabbur. Kalau tidak wajib minimal masyru' disyariatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an ataukah hati mereka tergembok, terkunci mati? Ya. Jadi hati yang hidup, hati yang bisa mentadabburi Quran. Cuman persoalannya, tadabbur ini butuh banyak perangkat. Bukan hanya bisa baca terjemah, tidak cukup. Tafsirnya. Karena begini, saya ingin satu logika. Menang kalah dalam bahasa Indonesia, menang kalah itu biasa, ya enggak? Lomba menang kalah itu biasa. Tapi kalimat kalah itu tidak biasa bagi seorang Nabi Nuh. Kalimat kalah ketika diadukan oleh Nuh alaihissalam kepada Allah menggetarkan semua langit hingga mencurahkan hujan. Menggetarkan bumi sehingga memancarkan semua sumber mata airnya. Ketika Nuh mengatakan, "Inni maglubun fantasir." Ya Allah, aku kalah ya Allah, menangkanlah. Dahsyat. Dia ngomong kalah tapi bukan kalah sembarangan. Dan ngomongnya enggak ke siapa-siapa. Yang maha memenangkan segala-galanya. Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Antum lihat, dakwah 950 tahun kepada tauhid hanya belasan orang yang ikut. Inni da'autu qaumi laila wa nahara. Aku dakwai kaumku siang malam. Ini enggak tanggung-tanggung. Bukan cuma pagi doang dakwah, terus besoknya enggak dakwah. Ini siang malam terus dakwah gencar. 950 tahun lamanya, belasan orang yang ikut. Bikin perahu, saat diperintahkan Allah untuk bikin perahu, bahtera yang besar, diketawakan, Nuh majnun, gila. Dia laporkan ke Allah akan semua ocehan orang-orang kafir kepadanya. Ini maglubun ya Allah, aku kalah. Aku kalah ya Allah, sudah berdakwah enggak mempan, mengajak kepada kebaikan enggak mempan, pakai cara apa lagi? Udah. Dan dalam tafsir yang lebih saya imani, ini kuat, pendapat yang lebih kuat, bahwa pernah terjadi bumi ini tenggelam seluruhnya di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kemenangan besar, bukan sekedar menang, tapi kemenangan dahsyat yang Allah perintahkan langit semuanya untuk mengucurkan hujannya. Yang Allah perintahkan semua bumi sumber airnya untuk mengucurkan, memancarkan mata airnya. Sehingga tidak ada belahan bumi kecuali tenggelam. Mau lari kemana? Mau kemana? Gak akan bisa menang lari dari banjir bandang. Gak akan bisa menang. Ini tadabburnya bisa dalam gak Pak? Dalam banget kalau antum baca ayat ini. Ini maglubun fantasi. Ya Allah, aku kalah. Menangkan kan ya Allah. Antum sambil bisa ngeresapi. Kalau antum juga dakwah di kaum antum terus nggak menang. Ya aku kalah ya, menangkan. Sama seperasaan, senasib, sepenanggungan sama dengan Nabi Nuh. Dibilangin kambing lah. Adukan ke Allah. Tapi mungkin jangan dibinasakan ya. Beda ya. Bukan hak antum. Nabi ketika mendoakan orang-orang kafir dalam doa kunutnya, melaknat nama-namanya, person-person, itu ditegur sama Allah. Laisa laka min amri syai', itu bukan urusanmu.
Tapi kalau doa secara umum, Allahumma adilil musyrikin, ya Allah, hinakan, rendahkan orang, mungkin boleh. Tapi kalau menyebut person-person, ini dilarang. Kenapa? Karena person ini apakah ujung akhirnya nanti tetap musyrik atau muslim, kan nggak tahu. Nggak boleh. Tidak boleh mendahului hukum Allah. Makanya ditegur Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita juga nggak boleh begitu dalam dakwah. Seakan-akan orang yang sekitar kita buntu, nggak akan bakal beriman. Nggak bisa, nggak boleh gitu. Harus tetap didoakan kebaikan agar mereka mendapatkan hidayah. Nah, jadi kalaupun kita kalah, diolok-olok sama mereka, semoga mereka menjadi justru penolong-penolong dakwah. Tahun 2002, saya praktekkan seperti ini. Orang-orang yang memusuhi saya doakan justru menjadi orang-orang baik di sekitar saya. Jaya-jayanya itu. Kalau saya bilang saya jaya-jayain di tahun itu tuh. Punya murid mentereng 75. Dari anak kecil sampai SMA, sampai mahasiswa. Saya bisa datang ke kiai, debat datang. Sama pasukan-pasukan saya ini. Saya datangin, debat, ayo. Disaksikan para aparat desa, berani. Sekarang enggak berani. Nyalinya ciut. Artinya apa? Artinya orang-orang yang kita tadinya musuhi, orang-orang yang jadi penolong, itu karena doa kita juga. Maghlub, jadi kan kita kalah. Ini sudah maghrib ini. Mohon maaf. Siap. Oh, itu berarti kecepatan. Tadi yang kedua apa, Pak? Hakikat puasa Ramadan. Hakikat puasa terlalu banyak diterangkan. Intinya adalah pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi hamba yang hablu minallahnya baik dan hablu minasnya juga baik. Itu setiap ibadah pasti harus hakikatnya ke sana pasti. Agar kita baik kepada Allah, kita baik pula kepada manusia. Tapi kalau disingkap seluruh hikmahnya akan terlalu dalam. Tapi sebenarnya inti-inti perintah Allah itu pasti agar kita baik sama Allah, juga tetap tidak mengesampingkan baik dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Khususnya apalagi kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ya diantaranya kan? Diantaranya. Ya itu diantaranya. Tidak mesti kesimpulan dari seorang ustadz atau kemudian itu mutlak tidak. Maksudnya itu dia hanya contoh salah satunya dia. Dia mencontohkan salah satunya. Kan sangat banyak sekali, bukan hanya pengendalian nafsu. Melatih sabar, membiasakan diri untuk juga derma. Banyak hal yang dilatih dalam hakikat puasa ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.